Ya, nah, baik, selamat pagi. Ini waktunya kita cuma sebentar dan ini juga cuma refreshing aja. Dan berharap sekali nanti apa yang ingin disampaikan bisa diutarakan gitu ya. Kalau seandainya, Bu, ini apa Zoom-nya sudah habis ya, nanti bisa dilanjutkan di eh, Google Classroom yang memang sudah kemarin kita buat ya. Nah, di sini kita lebih fokus kepada hal-hal esensi saja yang memang mendasari dari penelitian. Jadi penelitian itu tidak berdiri sendiri. Supaya penelitiannya bagus, tentunya kalian sudah tahu ya kalau harus ada instrumen yang valid. Nah, ini sekilas nanti kita akan membahas tentang instrumen yang valid itu kayak gimana gitu. Terus, nah, sebentar ini pointernya di mana ya? Ini kursor saya kelihatan nggak untuk dilihat? Kursor yang saya tunjuk ini kelihatan? Tidak, Ibu. Oh nggak, tidak kelihatan. Oh, sebentar. Eh, oh ini pensil ya. Oke deh. Eh, ini saya kasih tanda aja ya kalau di sini. Ini yang pertama adalah instrumen. Jadi instrumen yang saya centang kelihatan. Terlihat, Ibu. Baik. Pertama ini tentang instrumen. Instrumennya ini kan kalian sekarang ngambil data ya, benar? Ngambil data. Oke. Benar, Ibu. Nah, nah, ini sambil diingat-ingat apa yang sudah kalian kerjakan gitu. Nah, di sini itu kalian kan punya instrumen yang harus valid dan juga reliable. Nah, valid sama reliable ini apa sih? Tentunya Anda sudah tahu. Nah, nanti saya ingin menyampaikan bahwa valid itu ada tiga aspek dan reliable yang tentunya diukur, dipakai ngukur itu hasilnya tetap sama gitu ya. Nanti dicek supaya lebih aplikatif dan lebih bisa dicerna gitu, disesuaikan dengan yang sudah kalian kerjakan. Ya kan kebetulan ini mengerjakan penelitian toh. Nah, di sini juga selain instrumen ada juga ethical clearance yang di situ dalam etik itu nanti kalian seharusnya tuh mengisi poin-poin apa sih yang mau dikerjakan dalam penelitian dan itu yang harus disampaikan kepada komite etik nanti akan memberikan approve itu atau persetujuan. Nah, selain itu kita juga mempertimbangkan tentang evidence base. Apa sih yang Anda lakukan itu sudah kemarin-kemarin sudah pernah dilakukan belum? Apakah memang hasil penelitian ini, penelitian yang kalian kerjakan ini bisa menjadi evidence base berikutnya, dasar yang berikutnya? Yang ketiga ini adalah riset atau ya bagaimana sih teknik trik untuk mendapatkan paper yang menjadi referensi buat Anda atau gambaran. Oh, ternyata apa namanya kan ini sudah jalan penelitian, jadi tentunya kemarin sudah punya insight penelitian seperti apa gitu yang diambil. Nah, ini ada caranya ngambilnya gitu. Terus kemudian slide berikutnya, twing, slide-nya kok nggak bisa berubah. Bentar, ya. The next slide is, oh, hmm, oh, di atasin. Oh. Nah, ini ternyata ini ada gambarnya gini ya. Kita hapus dulu deh, biar nggak mengganggu kalian. Nah, kita lanjut ya. Di sini ternyata baru ada kelihatan pointernya. Oke. Ah, mana tadi? Ini dia. Where is the pointer? One second. Nah, oke, ini aman. Nah, jadi di instrumen ini di dalam penelitian supaya penelitian kalian tuh bagus, harus perhatikan ya, diperhatikan instrumen yang tepat. Nah, ini diingat-ingat lagi. Semoga instrumen yang kalian gunakan itu yang tepat. Nah, selevel Anda untuk yang S1 itu nggak perlu membuat instrumen baru sebenarnya. Nah, harusnya itu menggunakan instrumen yang sudah ada, yang sudah standar, itu nanti bisa di, eh, digunakan atau dioptimalkan sesuai dengan sampel Anda.
gitu ya. Jadi intinya instrumennya harus bagus karena apa? Contohnya seperti kita mau mendapatkan santan gitu. Nah, santan itu kan kita butuh kelapanya diparut dulu gitu kan. Nah, terus diperes supaya dapat santan yang bagus. Nah, kalau peresan alatmu yang untuk meres itu tuh nggak bagus, bolong-bolongnya banyak ya nanti kan berarti apa serbuknya santan itu kan malah keikut di dalam santannya itu kan jadi nggak bagus kan. Nah, lo, analoginya seperti itu. Jadi alat ukurmu benar-benar harus bagus. Nah, alat ukur penelitian yang bagus itu seperti apa? Ya harus valid dan reliable. Seperti apa? Nah, nanti ada slide berikutnya. Terus kemudian ini juga etik. Kita perhatikan tadi yang dibilang bahwa etik itu banyak risiko. Saya nggak ngerti ini kalian sudah mengerjakan etik atau belum gitu. Dan juga hasil penelitian yang bagus akan bisa dijadikan bukti ya untuk tindakan selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke validitas. Apa sih validitas itu? Alat ukur itu benar-benar mengukur dengan tepat. Itu ya, ini harus benar-benar diingat-ingat. Validitas memastikan instrumen mengukur konstruk atau konstruk yang memang ingin diteliti. Jadi, di dalam penelitian ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Konstruk itu berarti sesuai dengan konsep teorinya, konstruk sesuai dengan konsep teorinya, sehingga disebut di sini konstruk teoritis. Teorinya gimana? Contohnya, kalau Yolanda yang diteliti apa? Bidang apa? Saya meneliti untuk gambaran faktor-faktor yang mengidentifikasi Ichthyorus neonatorum di Rumah Sakit Panembahan, Senopati Bantul, Ibu. Nah, ikhtiarus, alat ukurnya apa? Alat ukurnya itu saya menggunakan table master, Bu. Oh, jadi ada SPSS. D. alat ukur yang digunakan itu ada tabelnya khusus gitu yang mau Nggih, dipakai. yang mau saya Nah, pakai. Nggih. oke. Nanti di kita apa? Nanti kalau pas offline kita bisa cek sama-sama ya, belajar sama-sama gitu. Kita sesuaikan dengan topiknya. Kalau Destria apa yang diteliti? Kalau saya itu hubungan tingkat stres sama siklus menstruasi, Bu. Nah, itu alat ukurnya apa untuk mengukur stresnya? Kalau untuk mengukur stresnya itu saya menggunakan P PAS PASS. PSS 10 atau Iya itu, Ibu. nah, jadi alat ukur yang digunakan oleh peneliti itu memang harus dilihat. Dilihat apa? Contohnya tadi, kalau memang menggunakan teori stres gitu, apa PSS gitu ya, eh perceived stress scale gitu. Eh, itu harus dilihat apakah memang sudah sesuai dengan teori stres yang dimaksudkan oleh Destria. Demikian juga dengan Yolanda. Apakah memang alat ukur yang dipakai itu sudah sesuai dengan pengukuran untuk ikterus? Itu. Jadi itu yang disebut konstruk. Konstruk teoritis atau sesuai dengan konsep teori yang ada di yang sedang Anda teliti. Nah, itu ya. Jadi harus dilihat itu loh item per itemnya itu sesuai nggak dengan teorinya. Nah, itu mengapa ini penting harus diperhatikan karena instrumen yang tidak valid dapat menyebabkan bias gitu. Bias itu maksudnya ya harusnya ngukur stres kok malah yang diukur adalah depresi atau kecemasan. Nah, gitu. Itu kan mirip-mirip. Nah, apa bedanya? Nah, itu berbeda ya. Apa batasan-batasannya sampai mana? Destria harus tahu konsepnya dari mana. Demikian juga Yolanda. Itu nanti teorinya secara umum untuk ikterusnya tuh bagaimana? Apakah alat ukurmu sudah sesuai dengan teori yang di ikterus? Jangan-jangan malah mengukurnya terkait dengan apa? Glukoma atau bilirubin yang ya ikterus sih bilirubinnya meninggi ya gitu.
atau kelainan darah. Nah, itu kan harus dicek karena mirip-mirip. Nah, ini yang perlu diperhatikan gitu ya. Jadi kembali lagi diingat, alat ukurnya dicek sesuai dengan teori atau tidak. Item per itemnya itu loh ya. Oke, baik selanjutnya. Sehingga di dalam sini tuh ada 3 jenis validitas gitu ya. Ada isi. Isi itu bagaimana sih instrumen itu diperhatikan, diingat-ingat instrumen yang kalian punya. Apakah isinya itu sudah mewakili isi konstruk atau sesuai dengan teorinya? Nah, nanti ada tes juga untuk konstruknya ini disesuaikan dengan teori yang ada. Tesnya apa? Ini berupa analisis butir, kemudian IFE, CFE itu kalau nanti apa pembimbingnya mengarah ke sana ya, tapi tergantung ini kalau ini eh, sebagai alat ukur yang pada umumnya. Nah, kalau validitas isi gimana Bu? Nah, ini expert judgment itu kayak contohnya saya eh, mendeklarasikan diri, kok saya lebih fokus ke bidangnya Destria daripada di bidangnya Yolanda. Gitu kalau seandainya saya diminta oleh Destria untuk menjadi expert, saya bisa. Tapi kalau untuk Yolanda minta ke saya boleh menolak karena saya nggak terlalu paham juga tentang ikterus gitu. Nah, terkait dengan kesehatan mental, oke, sama saya mau gitu ya. Nah, itu nanti uji validitas isi gitu. Nah, berbeda dengan validitas konstruk. Kalau konstruk tadi apa disesuaikan dengan teori ya. Ingat-ingat di konstruk atau mirip-mirip dengan kata konsep teori kan ya. Jadi konstruk ini dekat dengan teori. Nah, kemudian ada validitas kriteria. Nah, ini dibandingkan antar instrumen itu supaya lebih jelas nanti instrumennya menguji apa gitu ya. Nah, ini dari validitas. Nah, begitu juga yang penting diperhatikan reliabilitas. Nanti pada saat kalian kan ini sudah mengambil data nih, sedang mengambil data. Nanti itu dianalisis juga validitas dan reliabilitas berdasarkan penelitian yang sebelumnya itu PSS itu gimana gitu. Nanti Destria menampilkan bahwa penelitian sebelumnya menyampaikan bahwa PSS tuh punya validitas sekian dan reliabilitas sekian kalau memang di paper itu disebutkan. Nah, pada saat ini saya penelitian validitasnya begini, reliabilitasnya sekian. Nah, itu disebutkan. Karena untuk melihat dulu konsisten enggaknya alat ukurnya itu. Gitu. Ah, jadi dalam kondisi apapun hasilnya itu bisa relatif sama. Itu kalau reliable, nanti ada nilainya ya. Nah, di sini kan ada macam-macam nih ya cara menguji instrumen gitu. Ada kita lihat dari konstruk. Konstruk tadi kaitannya dengan apa? Konstruk untuk validitas konstruk kita kaitannya sama apa? Apa Yolanda? Untuk konstruk tadi sesuai dengan evidence apa tidak Ibu? Konstruk ini berarti sesuai dengan teorinya ya. Oh iya Bu, Konstruk. teorinya. Nah, Nggih, teorinya ya maaf Ibu. gitu. Oke. Baik Nah, Bu. terus nanti kita lihat indikatornya apa, terus kemudian itemnya apa, terus validitas ini masuk ke validitasnya macam-macam, terus reliabilitas ini tahap-tahap pengujiannya sih gitu. Terus pakai apa? Ini bisa pakai tes retest, jadi dicek lagi. Tapi sampai di sejak biasanya sih kalian menggunakannya yang Cronbach Alpha ini yang gampang gitu ya. Tapi ini kembali lagi kepada dosenmu yang membimbing apakah juga sampai ke dalam tahap-tahap ini atau tidak ya. Tapi yang jelas alat ukur ini sangat amat penting karena nanti sama saya seperti apa analoginya santan tadi. Kalau alat ukurmu nggak bagus atau saringan santannya tidak bagus, ya berarti nanti santanmu jadi kotor, nggak bersih gitu. Tidak santan yang kamu harapkan. Nah, sama seperti itu. Hasil penelitian kalau alat ukurnya nggak bagus, hasilnya nanti juga nggak bagus juga. Gitu, nggak sesuai dengan harapan. Ya. Nah, kemudian kalau yang tadi ini kita ngomongin tentang alatnya ya, valid dan reliable. Itu sangat erat kaitannya dengan alat ukur penelitian yang memang harus dicocokkan dengan konsep
teorinya tadi ya. Nah, terus kemudian selain itu, untuk penelitian pastilah ya melakukan etik penelitian. Nah, ini saya tanya, Destria, apakah sudah melakukan perizinan untuk etiknya? Belum, Ibu. Belum. Ya, coba ditanyakan sama pembimbingnya. Kalau ujungnya, harusnya sih ujungnya mau dipublikasikan atau tidak, itu etik itu harus diurus gitu. Nah, kalau Yolanda, ini etiknya diurus apa enggak? Sudah, Ibu. Sudah. Nggih, sudah, Bu. Nah, sampai di mana sekarang? Sampai barusan tadi chat kan Ibu, untuk etiknya itu harus ada diperbaiki yang di self assessment itu. Jadi disesuaikan ya, saya mengisi ya semua kan seperti itu. Oke. Ada yang perlu diperbaiki ya. Nah, itu nanti mereka akan menilai apakah sudah layak gitu. Seharusnya sih etik dulu, baru nanti untuk baru boleh melakukan pengambilan data. Tapi biasanya dilakukan bersama. Nah, ini kalau seandainya Desria sudah selesai pengambilan data atau belum? Belum, Ibu. Oh, belum pengambilan data. Ya sudah, kalau Belum. gitu disampaikan aja dengan pembimbingnya untuk mengurus etik gitu, ethical clearance. Nah, di sini apa sih sebenarnya? Nah, ini tuh nanti isinya ethical clearance itu untuk istilahnya bagaimana, apa intinya ya? Bagaimana si peneliti melakukan penelitian kepada partisipan yang bersangkutan gitu. Bagaimana respon yang diberikan, kemudian bagaimana memberikan keuntungan dan kemungkinan adakah mal efisiensi atau malpraktek ya, maksudnya malintervensi atau intervensi yang merugikan kepada partisipannya gitu. Terus nanti pada saat sudah melakukan penelitian itu nanti apakah si partisipannya itu atau respondennya diberi sesuatu untuk sebagai apresiasi atau malah membujuk biar dia mau jadi peneliti saya apa dari responden saya atau gimana. Nah, itu nanti akan dinilai oleh komite etik gitu. Selama penelitian kita baik-baik saja, itu sih aman-aman saja ya. Tapi kalau seandainya penelitiannya itu seperti contohnya kayak di antara Destria sama Yolanda, besar kemungkinan yang sedikit berisiko itu punyanya Yolanda karena Yolanda kan menggunakan apa bayi-bayi yang ikterus gitu. Nah, itu nanti wah, ini kelompok rentan ini bayi-bayi ini. Bagaimana dengan orang tuanya mengizinkan nggak anaknya dijadikan bahan koresponden gitu. Terus bagaimana di dalam etiknya nanti juga ada pertanyaan bagaimana Yolanda memperlakukan anak-anak ini gitu. Nah, di situ yang memang harus dijelaskan. Jadi nanti untuk Destria silahkan disusun ya untuk etiknya supaya penelitiannya jadi lebih bagus. Maksudnya itu ada pihak lain yang mengontrol menilai penelitian kita. Gitu ya Destria ya. Oke, yang Baik, punyanya Ibu. Yolanda, sip. Nah, untuk Yolanda dilanjutkan ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada persetujuan karena di dalam etik itu pasti pada saat pengambilan data ada minta persetujuan, mau nggak gitu. Nah, persetujuan ini sangat penting karena biar tidak terkesan memaksa gitu. Karena kan semuanya harus sukarela ya gitu. Nanti di dalam persetujuan itu menjelaskan tujuannya, prosedur gitu ya, lama, risikonya apa gitu. Tapi kalau apa singkatnya biasanya sih dijelaskan secara singkat apa yang dirasa ada kekurangan atau apa namanya risiko. Nah, itu bisa disampaikan. Kemudian ini yang perlu dihindari ya, bahasanya bulat gitu, pakai bahasa yang sederhana yang bisa dipahami dengan jelas. Apalagi kalau kita pergi ke desa ya gitu, ke ibu-ibu posyandu yang mungkin beragam tingkat pendidikannya, kita menjelaskan secara jelas gitu ya.
Bahasanya jangan pakai bahasa medis yang membingungkan, bahasa yang mereka paham. Nah, ini dia yang saya maksudkan tadi. Di dalam ethical clearance ini ada apa berkas atau protokol. Nah, ini nanti kalau Destria bingung bisa tanya Yolanda apa sih yang dilihat gitu. Banyak ya dokumen yang disampaikan atau pertanyaan, apalagi kalau ngisi protokol gitu. Yolanda sudah ngisi protokolnya ya? Sudah Ibu, dari A sampai Z, terus ada tambahan lagi Bu. A, A, B, Eh, B, C, C, seperti itu Bu. oh, bener ya, segambreng Iya, pokoknya gitu ya. Jadi iya Bu. sebelum upload itu saya saya juga harus mempersiapkan dulu itu ya jawaban itu supaya nanti nguploadnya gampang gitu ya. Jadi ada macam-macam ini intinya adalah apa sih yang mau dilakukan dalam penelitian itu? Apakah sudah memenuhi apa etik atau tidak memenuhi etik tuh bahasanya apa ya sudah memanusiakan manusia memperlakukan respondennya dengan baik atau belum ya, intinya kayak gitu sih cuman banyak pertanyaan gitu ya. Nah ini nanti silahkan Destria untuk mulai menyusun ya, untuk etik itu. Kemudian ini ada integrasi ilmiah gitu bukan hanya tidak hanya plagiat ya jadi di sini hati-hati. Etik ini, etika penulisan juga menjaga kejujuran data. Nah, ini tidak boleh ya, apa namanya, mengaku-ngaku atau apalagi memalsukan data itu sangat amat tidak boleh ya. Meskipun hasilnya tidak bagus, tidak apa-apa. Jadi, komitmennya atau quote yang dipakai oleh peneliti itu adalah peneliti itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Ya, seorang peneliti salah boleh. Oh, teknik samplingnya salah sehingga kurang bagus hasilnya atau alat ukurnya kurang tepat gitu. Ya nggak apa-apa, itu salah sebagai kelemahan dalam penelitian. Jadi di setiap penelitian itu pasti ada strength, ada limitation, ada kekuatan ini loh, kekuatan dalam penelitian saya. Tapi di dalam kekuatan ini saya juga di dalam penelitian juga saya punya kelemahan gitu, disampaikan gitu. Biasanya itu dituliskan di discussion atau di bagian pembahasan gitu. Nah, di situ harus menyampaikan dengan jujur datanya. Nah, ini penghargaan terhadap karya orang lain. Nah, ini penting ya, hati-hati nih mahasiswa seringnya itu melakukan apa namanya sitasinya salah gitu. Malah kadang nggak disitasi karena yang buat ChatGPT. Nah, kayak gitu ya, atau AI yang lain ya, nggak boleh ya, nak. Jadi, kalian caranya itu gimana? Caranya itu gampang sebenarnya. Kamu baca dulu paper-paper yang kamu harapkan itu, terus minta untuk menggabungkan gitu sama ChatGPT. Nah, itu boleh gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba buatkan apa pendahuluan ya udah boleh kayak gitu ya. Dia ChatGPT tetap aja itu alat ya untuk menolong kita atau AI yang lain gitu. Tapi kalau kamu punya bahan, kamu pilih bahan yang bagus-bagus, terus dia yang disuruh ngeramu boleh gitu ya, masih boleh. Karena itu ada tanggung jawab akademik ya, perlu diingat ya. Tolong diperhatikan, kita dibantu sama asisten cerdas AI boleh, tidak apa-apa. Tapi ingat, harus kita bertanggung jawab. Tanggung jawabnya dari mana gitu. Dari pilihlah bahan-bahan yang bagus. Jadi kamu itu baca dulu. Kamu pilih dulu paper-paper yang kamu, jurnal-jurnal yang kamu pilih gitu. Jangan diserahkan bongkoan sama ChatGPT nah, gitu ya atau AI yang lain ya. Di sini ada aplikasi kalau ini terkait dengan data ya datanya wah kok datanya kurang oh saya isi sendiri nah ini tidak boleh ya kayak gitu plagiarisme ya tadi itu ya ini kalimat yang kamu pakai itu tuh dari dasar teorinya maksud dari paper yang mana kok kamu berani-beraninya nulis kalimat itu kalimat seperti apa ya nanti kalau pas kita offline nanti kita bisa cek sama-sama karena ini waktunya terbatas ya. Terus kemudian ada konflik of interest itu dalam hal ini gimana sih mencari data? Oh kalau sampelnya kayak gitu saya nggak jadi yang sana aja ya itu kan nggak boleh ya. Jadi harus semuanya diperlakukan dengan uh, baik ya tidak ada oh karena ada kepentingan pribadi
saya tambah-tambahkan atau seperti apa. Nah, itu enggak boleh ya. Harus jujur sesuai dengan yang proposal kalian punya. Nah, ini ada falsifikasi ya. Ini di sini memanipulasi prosedur supaya datanya dapat sesuai dengan yang diharapkan gitu. Contohnya, wah supaya stres ini ada hubungannya dengan disminor, ini saya buat gimana ya? Nah, terus dimanipulasi prosedurnya, itu enggak boleh ya, itu namanya falsifikasi. Atau duplikat atau redundant, publikasi berulang, tumpang tindih tanpa penjelasan. Jadi ini juga harus hati-hati, maksudnya sudah publikasi di sini, terus dituliskan lagi. Nah, itu dalam satu paper atau tulisanmu itu mengulang-ulang yang memang sudah tersebutkan atau hasilnya. Nah, ini ya, harus cermat, benar, tanggung jawab, menghargai temuan orang lain dengan cara mensitasi tadi. Sitasi tulisan orang dituliskan. Misalnya mengutip dari paper saya, jadi Kusuma, 2025 gitu. Jadi memang ngambilnya dari papernya saya gitu. Saya ngambil dari papernya siapa Yolanda ya. Nama belakangnya Yolanda biasanya yang ditulis tahun berapa ya. Jadi demikian juga dengan yang Destria ya, jadi diperhatikan. Nah, itu yang terkait dengan etik. Nah, kita lompat lagi ke bagian selanjutnya karena etik ada kaitannya. Ada penelitian yang validitasnya bagus, reliabilitasnya bagus, terus kemudian etiknya memenuhi syarat, itu akan menjadi komponen yang baik untuk menjadikan penelitian kita sebagai evidence base. Jadi hasil penelitian kita nanti bisa dihargai gitu. Karena apa? Ini membantu mengambil keputusan. Kenapa kok bisa mengambil keputusan ya? Ya, hasil penelitianmu tuh bagus gitu. Nah, salah satu pertimbangan ini loh temuan dari Destria bahwa stres itu ada kaitannya sama disminor ada kaitannya sama stres. Nah, terus akhirnya paper yang lain iya, ini iya, wah ini jadi bahan informasi gitu. Nah, oke. Nah, selanjutnya di sini adalah gimana kita mengambil keputusan klinik yang baik. Ini dari internal, dari eksternal, terus kemudian dari internal, bagaimana meningkatkan mutu, terus dari pasien. Sehingga keputusan yang baik itu mempertimbangkan beberapa hal ini. Gitu. Kalau eksternal apa? Ini hasil riset dari orang lain, pendapatnya ahli, konsultasi orang yang profesional gitu. Karena untuk mengambil keputusan klinis yang baik gitu, contohnya klinis yang baik itu apakah yang iterus itu apa yang harus dilakukan. Nah, ini dari hasil penelitiannya seperti apa dilihat gitu. Profesional bilang apa, diperhatikan orang ahlinya ngomong apa, dicek gitu. Nah, kemudian dilihat dari internal pelayanan itu mutunya bagaimana, fasilitas yang mulai dari perawatnya, dokternya, alat-alat yang dibutuhkan, prosedurnya gitu. Nah, itu seperti apa ini jadi pertimbangan ditambah dengan nilai pasien ini. Pasien ini sesuai dengan kebutuhan dan harapan si pasien juga. Nah, dari ketiga hal ini kita ambil semua untuk mengambil keputusan klinis yang terbaik gitu ya. Nah, sehingga kalau kita perhatikan tentang evidence based ini kita mencari dulu yang pertama eh, mencari ketidakpastian, kemudian ini bisa pikot ya, ada pikos, ada piko juga bisa. Nah, ini tergantung sesuai dengan kebutuhan kalian. Ini terus kemudian di search, terus dilihat artikelnya seperti apa, kemudian digabungkan, kemudian dievaluasi. Oh, hasilnya seperti ini loh, hasil dari yang evidence base ini nggak hanya satu paper aja ya, berbagai macam paper gitu. Makanya paper yang bagus adalah hasil dari penelitian yang bagus, hasil penelitian bagus dari alat ukur yang bagus. Nah, penelitian yang bagus juga punya etika yang bagus, jadi semua kaitan terkait gitu. Nah, sehingga kalau penelitianmu pengen dijadikan bagian dari evidence, ini harus bagus ini, pengambilan datanya bagus, alat ukurnya bagus, segala prosesnya bagus, nanti terpilih jadi paper yang menjadikan evidence based practice ini. Mereka akan mencari nanti dari ini pikonya, terus di search, terus diintegrasi. Kenapa diintegrasi? Karena banyak paper yang didapatkan. Nah, baru diambil kesimpulan untuk diterapkan, terus kemudian dibagikan biasanya diuji cobakan di satu rumah sakit, terus kemudian
kalau sudah klik bagus, manajemen kayak direktur dan kepala ruang dan lain sebagainya, oke, bisa jadi prosedur tetap, jadi SOP gitu. Nah, oke, jadi ini nanti selanjutnya saya berharap kalian bisa mengidentifikasi sendiri kasusmu itu seperti apa, gitu ya. Terus kemudian solusi eh, berbasis teorinya seperti apa. Terus kemudian di sini pikonya sudah punya, pasiennya sudah punya piko, silakan diidentifikasi untuk mencari referensi yang memang tepat. Nah, terus di sini refleksi, gimana sih apa namanya yang memang saat ini kan ini sudah pernah dapat materinya, terus kemudian kalian sendiri sudah melakukan penelitian, terus ini dapat SP surat apa semester pendek. Jadi banyak mungkin di dalam pikiran kalian itu bisa dituangkan eh, yang di Google Classroom yang saya sampaikan kemarin gitu. Yang mana ini coba kita lihat ya Google Classroom-nya saya coba bukakan. Nah, ini apakah kemarin saya lihat Yolanda sih sudah masuk di Google Classroom. Kalau Destria sudah belum ini? Sudah, Coba Ibu. ini. Udah ya, oke. Nah, di situ nanti di Google Classroom juga ada, mana ini Google Classroom ini ya. Juga ada, kalau saya seperti ini karena memang saya sebagai administratornya ya. Sebentar, ini kok, aduh, baterainya habis tuh ya. Nah, apakah sudah untuk yang discussion itu kalian sudah ini belum? Sudah bisa? Hmm. Untuk saya bisa sepertinya, Bu. Di sini kan ada yang apa kelasnya, coba kita perhatikan di sini. Nah, di sini nanti bahan segala macam ini materi ada, silahkan nanti bisa diambil, di-download ya materi-materinya, ada ringkasannya juga. Ini ada PPT, saya kira kalau PPT aja nanti kurang informasinya, jadi saya buatkan ringkasan. Ringkasannya ini saya buat sesuai dengan yang ini. Lebih simpel ya di ringkasan. Ya nanti silahkanlah dipelajari, terus nanti ada kuis. Kuisnya itu akan berakhir di oh, sudah dikerjakan kuisnya. Eh, kuisnya Belum, sudah Ibu. dikerjakan? Belum. Oh Kalau ya, saya nanti belum. ah belum ya. Silakan nanti dikerjakan maksimal sampai dengan hari ini jam 12 malam ya. Terus ini identifikasi. Nah, di sini silakan nanti melihat apa namanya? Berkomentar. Silakan ditambahkan di kolom komentar ini 100 sampai 200 kata di dalam komentarmu. Sebenarnya itu apa sih yang memang dari tahap penelitian yang eh, Anda pikirkan atau Anda bingungkan, silahkan dituliskan dalam bentuk refleksi dan juga poin-poin apa sih yang ingin diketahui dan juga nanti bisa dituliskan apa yang sudah dikerjakan sehingga tahu nanti kalian tuh kebingungannya di bagian mana gitu. Gitu ya, silakan nanti dituliskan dulu. Ini kan waktu kita sampai jam 12 harusnya. Nah, sisa waktu ini silakan untuk apa mencari informasi tentang materinya, terus kemudian mengerjakan tugas dan juga merefleksikan gitu ya. Sampai besok kita jumpa lagi dan nanti untuk materi besok saya akan coba upload nanti malam ya. Oke, waktu kita tinggal 2 menit. Nah, apa ada yang mau disampaikan, Kak? Sepertinya cukup, Ibu. Saya sudah paham. Mungkin Destria? karena saya sedang melakukan penelitian, jadi ya. Jadi lebih ini ya, kenapa saya tuh berharap bisa Hmm. offline gitu, karena biar kita ngomongnya lebih aplikatif gitu, karena kalian sudah tahu teorinya ya toh. Nah, nanti kesulitan kalian di mana kita cocokkan dengan materi yang harus dikuasai. Saya pastinya akan menyediakan teorinya iya gitu. Cuman kalau ada yang mau tanyakan terkait dengan yang sedang Anda hadapi itu,
biar bisa lebih aplikatif dan lebih paham. Oh, maksudnya begini gitu. Ya enggak. Jadi enggak cuman SP doang, yang penting asal datang, yang penting asal presensi, SP lolos, ngerjakan soal, tugas selesai gitu. Enggak juga. Yang saya harapkan jauh lebih dari itu gitu ya. Sayang loh kalian bayar mahal juga kan untuk ikut SP. Jadi baiknya dioptimalkan sehingga penelitian kalian juga jadi bagus. Ya. Oke, kalau untuk Destria ada yang mau disampaikan nggak? Sepertinya belum ada, Ibu. Mm-mm. Nanti kalau ada pertanyaan, waktu kita ketemu diskusi minggu depan ya, kita ketemu jadi 2 kali tatap muka ini online, 3 kali nanti offline gitu ya, ketemu di ini kampus. Oke. Ya, eh saya kira sih itu ya, maksudnya kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya ini karena mungkin saya bukan. Ya, nah ini sementara kita menggunakan apa namanya Google Classroom karena sedang dipersiapkan. Daripada kececer kemana-mana ya saya jadikan satu aja gitu. Ya, nanti kalau ada kesulitan sampaikan. Oke, kalau begitu kita cukupkan dulu. Terima kasih sudah berkomunikasi dan berkontribusi. Nanti ditunggu respon di Google Classroom-nya ya. Oke, see you. Bye-bye. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama. Izin live, Bu. Oke, ini